Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arifin di Bertanam Organik. Pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana mengatasi keriting pada tanaman cabai dengan satu cara yang ampuh dan luar biasa hasilnya ya. Dan bahannya pun sangat simpel. Perlu kita ketahui bahwasanya tanaman cabai yang kita tanam itu selalu mengalami keriting, dan bisa dilihat ya, ketika keriting ini daunnya seperti ini, hitam, disebabkan oleh beberapa hama seperti thrips, kutu daun, tungau, aphids, maupun serangga lainnya yang mengganggu perkembangan dari daun cabai itu sendiri. Oleh karena itu, selayaknya kita memberikan pestisida organik untuk tanaman kita. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana tips dan mudah sekali cara mengatasi keriting daun, cukup dengan satu cara. Sebelum memulai, alangkah baiknya kalian subscribe video saya atau channel saya untuk berlangganan. Jangan lupa tekan tombol lonceng, bagikan kepada teman-teman, dan berikan komentar kepada saya agar bisa lebih berkembang lagi video ini, agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Saya doakan agar kalian bisa selalu sehat, panjang umur, dan murah rezekinya. Oke, langsung saja kita pada intinya. Oke, ini dia bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat obat cara mengatasi keriting daun dengan satu cara. Yang pertama itu adalah beberapa lembar daun sirsak. Daun sirsak ini sangat tidak disukai ya oleh hama pengganggu tanaman, karena baunya yang sangat khas dan dia sangat langu ya. Dia memiliki daun yang sangat khas baunya, sehingga tanaman tidak ingin mendekatinya ketika tahu kalau kita semprotkan dengan dari ekstrak daun sirsak ini ya, maksudnya daun sirsak. Lalu yang kedua adalah bahannya, ini dia lidah buaya ya. Lidah buaya bisa dijadikan sebagai perekat. Nah, bagaimana dengan tidak ada lidah buaya? Bisa memakai sabun cair ya, tapi saya lebih merekomendasikan memakai lidah buaya karena lebih organik dan lebih natural. Lalu yang selanjutnya kita memerlukan alat gunting, sprayer, serta air sebanyak 2 liter. Oke, langsung saja prosesnya. Kita gunting ini atau kita haluskan ya. Digunting juga bisa sih, kita gunting beberapa bagian ya daun sirsak ini. Sudah tercium ya, baunya itu sangat tidak enak dihirup oleh manusia saja sudah tercium ya, apalagi oleh hama. Nah, selanjutnya adalah ini lidah buaya. Dia memiliki ekstrak seperti ini ya, bisa dilihat. Maaf blur ya. Nah, ini bisa menjadi perekat ya. Tuh. Kita potong-potong juga, oke. Kita potong-potong. Karena lidah buaya ini selain banyak manfaat untuk tanaman, juga bisa untuk pestisida sebagai penambah perekat ya. Pengganti dari sabun cair. Karena sabun cair kan sifatnya sudah diolah menjadi kimia ya. Terkadang kalau kebanyakan pun bisa menyebabkan panas ke tanaman itu sendiri. Tapi kalau memakai lidah buaya itu bisa lebih dingin sifatnya, karena dia herbal atau alami. Oke, selanjutnya kita kocok aja ya, karena nggak ada sendok, pakai tangan saja.
Ini sudah kita remas-remas agar si bahan dari daun silsak dan dari bahan daun silsak dan si lidah buaya ini menyatu ya, menjadi satu, sehingga menjadi pestisida yang ampuh untuk mengatasi tanaman keriting pada tanaman cabai kita atau pada tanaman kita yang lain. Oke, kita tunggu. Setelah kita remas-remas gini, kita tunggu beberapa menit ya. Oke, sudah beberapa menit ya, kita diamkan. Sebenarnya ini bisa lebih bagus lagi ya hasilnya ketika kita mendiamkan selama beberapa jam ya. Tapi karena saya ingin praktis dan cepat, langsung kita pakai langsung, maka bisa juga kita tunggu hanya beberapa menit, karena ini sudah menyatu tuh. Airnya pun agak berlendir gitu, seperti terkena apa, si lidah buaya ini, dan baunya pun sangat tidak enak karena kita remas-remas juga ya dari si daun silsak tersebut. Oke, selanjutnya adalah kita ambil si daun silsak ini atau si air dari daun silsak dan lidah buaya ini ke sprayer ya. Kita masukkan ke sprayer. Ini saya mempunyai sprayer 1 liter, bisa dipakai 2 kali ya, karena ini 2 liter kita bisa pergunakan sebanyak 2 kali. Oke, kita tuangkan langsung ya. Usahakan jangan sampai ada yang masuk si daun ini, agar tidak si selang dari sprayer ini tidak tersendat. Sepertinya ada beberapa ekstrak dari daun silsak dan yang berlendir dari lidah buaya menghasilkan beberapa seperti butiran bulir di dalam. Maka saya akan menyaringnya lagi ya, agar tidak tersendat melalui spray atau si selang dari sprayer kita ini. Karena saya sering membeli lagi gara-gara hal sepele dari tersendatnya masuk kotoran dari selang ini. Oke, kita sudah ambil ini saringannya ya. Kita saring aja langsung, tidak perlu basa-basi, tidak perlu lebih lama lagi karena lebih simpel ya, dan tidak harus khawatir terhadap kotoran yang bisa menempel di selang nanti. Oke, cukup. Kita taruh buat nanti ya. Nih persediaannya, kita masukkan. Lalu kita semprotkan pada tanaman cabai kita. Baunya ini sangat khas ya, dan sangat tidak disukai oleh tanaman, atau maksudnya sangat tidak disukai oleh pengganggu tanaman seperti hama-hama yang menyerang pada tanaman kita. Bisa juga untuk tanaman yang lain ya, pandan, bisa pandan.
Saya mempunyai bidara, ini bidara. Oke, ini bidara kita semprot. Sebaiknya kita lakukan penyemprotan ini pada pagi hari atau sore hari ya, ketika matahari belum terlalu panas dan ketika matahari sudah terbenam, atau matahari sudah tidak terlalu panas ketika sore hari menjelang maghrib ya. Lalu bagaimana intensitas pemakaiannya? Maka pemakaian dari pestisida yang sangat ampuh ini kita pakai minimal seminggu 2 kali sehari ketika tanaman tersebut mengalami terkena hama yang sangat luar biasa parah ya. Tapi kalau misal untuk pencegahan bisa seminggu sekali. Untuk pencegahan tanaman kita bisa seminggu sekali ya, agar bisa lebih hemat dalam pemakaian ya. Dan perlu diketahui ketika musim penghujan sebaiknya dilakukan pada sore hari, supaya ketika turun hujan siangnya atau misalnya pagi kita semprot lalu siangnya hujan, maka biasanya kan tercuci tuh. Nah, kita pakai lagi lah sorenya tuh. Oke, cukup sekian dan terima kasih sudah menonton dan mengikuti video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung menonton video saya untuk subscribe, like, komen, dan bagikan kepada teman-teman agar virus dalam bertanam organik ini bisa menular kepada setiap individu orang ya. Dan minimal dari kita memiliki tanaman untuk kehidupan yang lebih baik dan menghasilkan oksigen yang lebih, agar bumi kita menjadi lebih sejuk dan asli kembali. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa untuk support channel saya dan bagikan kepada teman-teman ya. Ditunggu video selanjutnya dari saya. Terima kasih sudah menonton dan selamat beraktivitas. Jangan lupa selalu bertanam secara organik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.